Ini tahu juga di jurusan? Kalau yang mana tuh? Yang mana sih? Yang komunikasi dan penyiaran itu? Tahu juga? Tahu juga. Itu 2009 diterima di situ. Iya. Di situ di komunikasi dan penyiaran. Saya teman di Paris. Kalau ini banyak. Oke, bagaimana saja ini? Kita mulai ambil untuk teman-teman yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita kemudian kita sudah memulai kajian atau bedah buku yang diselenggarakan oleh PA cabang HMI Goraya pengembangan anggota. Nah itu kalau saya sebagai wasikum yang sangat bertanggung jawab terhadap kapasitas kawan-kawan, namanya dari komisariat. Nah tentunya ada perubahan dan ada terobosan-terobosan baru yang mestinya kita kerjakan memang dari cabang. Kalau misalnya di komisariat kajian, ya saya pikir di cabang coba kita bedah buku. Karena itu yang selama ini kita kehilangan kultur itu, terkikis. Terakhir saya menemukan 2009 itu mesti ada bedah buku, namun itu pun sudah terlalu intensif. Nanti 2010 ke bawah itu hampir sudah tidak ada lagi secara formal di cabang. Nah atas dengan pertimbangan yang matang, kenapa kemudian harus Profesor Nurholis Majid menjadi wacana yang saya harus angkat pada pertemuan untuk beberapa pertemuan ini. Sudah pernah dengar ya Profesor Nurholis Majid? Gitu. Ya utamanya ya jurusan Fakultas Dawet ya mesti dia paham sekali itu siapa sih mereka. Dia kan tokoh pembaharu yang berhasil mengawinkan antara keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Nah meskipun memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bedah buku, bagusnya memang ketika kita mencoba fokuskan dulu di satu pemikiran, misalnya Profesor Nurholis Majid, kita mencoba bedah bukunya dan beberapa bukunya ke depan. Jadi kita fokuskan dulu ke Profesor Nurholis Majid. Karena saya melihat buku-buku yang ditulis setelah Profesor Nurholis Majid itu sebenarnya adalah semangat dari sini. Jadi beberapa tokoh misalnya Ulil Amsar Abdullah, misalnya Budi Gunawan Rahman tentang gagasan-gagasan liberalisme, pluralisme, itu sebenarnya berangkat dari gagasan-gagasan peletakan dasar itu Profesor Nurholis Majid. Nah satu-satunya tokoh yang mampu mengawinkan tiga ini ya, mulai dari keislaman, keindonesiaan dan kemodernan, itu kakanda kita Nurholis Majid sebagai mantan ketum PB. Dia mantan ketum PB 2 periode. Ini senior yang satu-satunya senior HMI yang 2 periode di PB dari penghujung 1960-an sampai 1971 gitu. Nah tentunya Profesor Nurholis Majid ada beberapa pemikir memang pemikir pembaharu
dari zamannya ya, terutamanya sama Wahid dengan Johan Effendi. Nah, sebelum kawan-kawan kemudian memperdalam NDPH ini di komisariatnya masing-masing, perlu diperhatikan kajian pemikiran tokoh dulu. Karena bagaimana caranya kalian mau memahami NDPH ini secara jelas ketika ataukah manakala pencetusnya kita tidak pahami cara berpikirnya. Gitu. Itu jadi memahami NDPH ini itu akan mudah. Makanya itu kemarin yang LK2 di Seria, yang kemarin di Goraya, saya persulit di wilayah NDP karena ya terkadang kita banyak memahami NDP dari bab per bab, tetapi tidak memahami apa sih ide pokok dari penulisnya itu, ya, dari penggagasnya itu. Makanya penting untuk dikaji dulu tentang arah berpikirnya Profesor Rosli Majid. Ya, gimana tadi bukunya? Jadi saya berangkat dari buku ini karena memang semua tulisan-tulisan Cak Nur tetap mengarah ke sini, ya Islam, kemodernan dan keindonesiaan. Jadi semua buku-bukunya yang mengarah nantinya, baik itu Islam doktrin dan peradaban, sampai kaki langit peradaban, tentang buku-bukunya yang lain, semuanya itu merujuk kepada bagaimana dia mencurahkan potensinya, mencurahkan cara berpikirnya untuk Indonesia. Jadi ini menariknya untuk kajian pemikiran Profesor Rosli Majid karena seluruh hidupnya memang dia mencoba mengabdikan diri di Indonesia, mengabdi di Indonesia. Padahal potensi tokoh ini itu adalah potensi internasional. Bahasa Inggrisnya pasti, apalagi bahasa Arabnya, bahasa Urdu dan dalam beberapa yang pernah bertemu dengan beliau, dia mampu menguasai 8 bahasa. Itu Kakanda kita Rosli Majid, dia memahami 8 bahasa. Artinya bahwa sudah banyak tokoh-tokoh internasional yang sudah dilampaui beliau dari cara berpikirnya, dari segi bahasanya. Itu terbukti dari tulisan-tulisannya sering diikuti bahasanya, berangkat dari bahasa Urdu, bahasa Indo dan lain sebagainya itu ada. Itu dalam tulisan-tulisan bukunya. Nah, banyak yang ternyata memang pada hari ini tokoh ini memang dinobatkan sebagai tokoh internasional. Buktinya bahwa salah satunya beberapa pemikir Barat yang mencoba mengkaji kajian pemikiran ini, terutama misalnya Greg Barton. Greg Barton dia adalah mahasiswa mahasiswa Barat yang memang sengaja mengambil teksisnya itu untuk kajian pemikiran Cak Nur, Islam keindonesiaan, utamanya pada liberalisme. Itu dalam teksisnya Greg Barton yang sudah dibukukan. Kemudian Charles Guzman. Mereka ini adalah tokoh-tokoh pemikir liberal yang memang fokus arah berpikirnya kepada tokoh ini, Cak Nur, sama Wahid dan Johan Effendi, termasuk Abdul Rahman Wahid nanti masuk di liberal dalam pluralisme. Dia bapak pluralisme yang sangat diakui sekali, sangat toleran, karena memang hari ini itu dibutuhkan sekali. Oke, kenapa atas dasar apa kemudian saya sebagai Wassekum PA mencoba berani untuk menampilkan kembali gagasan berpikir Kakanda kita Rosli Majid, meskipun ini sudah dimulai dari sudah 1970-an dimulai cara perombakan berpikirnya tentang pentingnya pembaharuan dalam pemikiran, baik itu dari segi Islam dan maupun dari segi bidang lain. Dari 1970-an sampai pada saat ini 2014. Berarti itu sudah berapa tahun? Oke, sudah 44 tahun. Sudah 44 tahun yang silam ternyata pada saat itu dikecam, Kakanda kita Cak Nur itu dikecam sebagai orang yang sudah keluar daripada Islam, orang yang sudah kafir, orang yang sudah melenceng dari pemahaman Islam.
Toh ternyata diam-diam diikuti gitu. Karena ya 44. Kalau 2004 30 begitu ya. Hah? Kalau 2010 kan 30 tahun ditambah 4 tahun. Itu kan 2014. Begitu. Berapa tahun? Kita nggak bisa. Iya, 44. Iya, 44 kan. Tandanya 2004, ya 34 tahun. Ini kan 2014. Tambah 10 tahun lagi, 44 tahun. Tetapi 44 tahun ini tidak dikaji secara sistematis dari tahun ke tahun, tidak pernah. Lama-lama dikasih mandek gitu, lama dikasih mandek cara berpikirnya karena banyaknya tokoh-tokoh yang ego. Biasanya tokoh-tokoh yang ego merasa dirinya ya dialah yang paling benar. Akhirnya Cak Nur kadang mengalami pasang surut cara berpikirnya gitu. Nah, atas pertimbangan apa kemudian saya mengambil ini karena memang ini jurusan saya sendiri di wilayah pendidikan agama Islam. Tetapi kata sekjen saya dan dekan dan beberapa pembimbing lainnya, kenapa tidak fokus ke pendidikan gitu kan, mengkajinya, kenapa fokusnya ke pemikiran? Kenapa fokus ke pemikiran? Ya karena melihat kondisi hari ini memang itu sudah ditunjuk ya dari kondisi kekinian. Apa-apa saja sekarang yang mengalami krisis, ya, mengalami krisis di Indonesia sebenarnya menurut kalian? Ya, apa-apa saja sekarang yang mengalami krisis yang memang penting untuk dikritik, penting untuk diberikan masukan, penting sekali untuk diberikan pembaharuan, apa-apa saja itu. Di segi apa saja? Ya? Ekonomi. Oke, pertama ekonomi, apa lagi? Iya. Pendidikan. Budaya. Kenapa budaya? Ya, westernizasi budaya. Terus apa lagi? Moral. Ini penting moralitas ya, moral. Ini kita mencoba masuk dulu di kondisi kekinian. Sebelum kita mencoba melihat beberapa butir-butir pemikiran di sini. Oke, apa lagi? Disiplin ilmu atau beberapa bagian-bagian dari kondisi problem kebangsaan. Problem kebangsaan. Politik. Ini yang paling parah ini. Paling parah politik kita hari ini. Karena 9 April 2014 kemarin disebut-sebut sebagai sepanjang sejarah itu politik paling terparah sepanjang sejarah di Indonesia. Karena mulai dari Sabang sampai Merauke itu sudah terbuka dan sudah terang-terangan bahwa semuanya kecurangan. Semuanya curang. Dari Sabang sampai Merauke itulah kondisi hari ini. Kondisi sosial. Ya, kondisi sosial tentunya banyak yang disinggung di kondisi sosial ya. Yang utamanya dalam beberapa terakhir ini, misalnya pelecehan seksual, gitu ya, kurangnya penghargaan terhadap perempuan, itu ada semua. Kan? Eksploitasi perempuan di mall, misalnya eksploitasi perempuan di mana-mana tanpa pekerjaan, kurangnya perhatian kajian tentang gender, gitu kan? Diskriminasi terhadap perempuan dan lain sebagainya itu penting dalam kehidupan sosial ini. Politik, ekonomi, pendidikan, budaya, moral. Kemudian 4 gimana? Oke. Dari keenam ini ya, ini sebagai perwakilan dari beberapa seluruh komponen-komponen krisis. Ini perwakilan dari komponen krisis. Inilah yang mencoba saya angkat di skripsi tentang latar belakang kondisi ini. Kenapa saya harus memberanikan diri terjun dalam dunia pemikiran? Karena memang saya anggap bahwa saya bertanggung jawab, atau tidak semua kader himpunan mahasiswa Islam yang mengatasnamakan ya, HMI, di mana asas kita adalah asas Islam.
Ya tentunya berangkat dari Al-Quran dan hadis atau as-sunnah itu hadis. Ini Islam, kita merujuknya ke sini karena kenapa kita punya tanggung jawab di situ Islam. Kita punya tanggung jawab keislaman. Yang kedua, ini poin pertama. Yang kedua, potensi kita sebagai negara Indonesia, potensi untuk menjadi negara superpower sebenarnya itu ada. Dan semuanya beberapa pemikir, sebagian besar pemikir yang memprediksi optimis seperti itu. Ya. Optimis karena kenapa? Atas pertimbangan Indonesia satu-satunya negara yang memiliki banyak agama, ya, banyak agama. Satu-satunya di Indonesia, ya. Indonesia di dalam seluruh dunia, negara dalam seluruh dunia, banyak agama, kemudian banyak budaya, banyak bahasa, itu di Indonesia. Apalagi SDA, nah ini sumber daya alam. Nah kalau salah satunya misalnya Profesor Mujbil Kamal dalam bukunya, ya ini Mujbil Kamal ya. Ini jadi banyak kita ini banyak agama. Pertamanya misalnya Prof Mujbil Kamal, dia adalah orang yang sangat optimis terhadap kebangkitan Islam di Indonesia. Kemudian masuk kepada mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah, siapa ya yang sebelum rektor hari ini, itu senior hari ini kita sendiri, Asumardi Asra, termasuk Prof Asumardi Asra adalah tokoh-tokoh hari ini yang mencoba memberikan kebangkitan, ya, bahwa Indonesia sebenarnya punya potensi besar untuk bangkit menjadi negara superpower, menjadi negara yang sangat ditakuti, ya. Memegang supremasi dunia. Itu mereka dalam bukunya ini, ya, Islam Asia Pasifik. Dan beberapa tokoh-tokoh barat pun memprediksikan itu, termasuk Fazlur Rahman. Siapa itu Fazlur Rahman? Dia adalah guru langsung Cak Nur. Fazlur Rahman. Dia pemikir Timur Tengah. Justru Fazlur Rahman lah yang memberikan komentar bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam, negara yang memiliki mayoritas Muslim. Dia akan menghadapi kebangkitan. Meskipun sekarang ya memang kita dalam tahap percobaan gitu. Ya, tapi nanti saya yakin ada titik puncaknya, di mana-mana pun ada titik puncak. Ya, ketika korupsi melanda kita pada hari ini, ya, kemudian krisis moralitas dan krisis berbagai dimensi, biar bagaimanapun tetap ada endingnya itu, tetap ada ujungnya. Kalau sudah tidak ada lagi yang itu korupsi, ya akan berhenti juga itu. Jadi itulah kita mencoba membangkitkan semangat keindonesiaan, itu yang menjadi latar belakang pemikiran saya sendiri dari beberapa fenomena-fenomena kekinian. Dan kita sebagai kadar himpunan mahasiswa Islam harus menjemput momen-momen seperti itu. Apalagi dari jurusan-jurusan kalian mestinya dipertanyakan semua. Dari disiplin ilmu yang kalian pilih, kira-kira otokritiknya bagaimana? Apa yang kekurangan-kekurangannya, kemudian suntikan keislamannya itu bagaimana? Gitu kan? Termasuk jurnalistik ya, masuk dalam pers juga sekarang itu sudah tidak independen lagi. Ya. Pers sudah mengalami pergeseran. Pers juga mengadakan perselingkuhan dengan materi, perselingkuhan dengan penguasa. Itu sudah dimiliki semua media-media seperti itu. Sehingga kebenaran tidak lagi bergantung kepada kebenaran yang sesungguhnya objektif, tetapi berangkat dari personal, ya, berangkat dari subjektif.
Padahal semangat ketuhanan berarti sudah melenceng kita dari semangat ketuhanan, di mana semangat ketuhanan adalah sesuatu yang objektif. Ya. Semangat ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu pandangan yang objektif, universal. Kalaupun orang tidak mau mempercayai namanya Tuhan, cukup mempercayai saja adanya kebenaran yang harus universal, objektif. Apa yang ada, apa yang nampak itu yang harus menjadi problem, menjadi otokritik dari problem itu. Tetapi sampai hari ini ternyata media memainkan sesuatu hal yang keliru, gitu ya. Mengalami pergeseran. Terkadang permasalahan ditutupi, terkadang kebenaran ditutupi, tergantung siapa yang mau dibenarkan. Itulah yang hari ini. Tergantung siapa yang memegang kekuasaan dalam media itu. Itu dalam sorotan media. Pendidikan pun juga begitu. Ya. Pendidikan pun lebih parah. Pendidikan jauh lebih parah. Karena memang sudah disusupi pendidikan kita memang pembodohan secara massal. Itu orientasi bagaimana pendidikan kita di Indonesia adalah pendidikan yang memang pembodohan secara massal. Karena sudah ditahu, tidak bisa begini, sudah ditahu ujian nasional tidak jelas, sudah ditahu kurikulum kita tidak jelas, tetapi masih digarap itu terus sampai ke perguruan tinggi. Itu pembodohan secara massal. Itu otokritik dalam dunia pendidikan. Dalam dunia ekonomi pun begitu. Kita mencoba kritik sedikit demi sedikit dulu ya. Sosial, ekonomi, pendidikan. Ekonomi pun begini juga. Ini ekonomi kita. Sudah jelas caranya. Sehingga kebanyakan masih banyak barang-barang impor. Sementara produk lokal kita itu termarginalkan. Itu termarginalkan sekali. Lucu sekali ketika kita banyak mengimpor beras dari luar sana. Itu ternyata orang-orang tua ya, atau tetangga-tetangga kita atau masyarakat kita di Indonesia yang memang punya potensi terhadap pertanian itu kemudian tak singkirkan karena dikala persaingan. Yang pertama produknya dikala persaingan, yang kedua kita membutuhkan biaya yang mahal. Sementara ya impor itu kan terkadang tidak ada pajaknya sehingga memang murah. Nah itulah yang menyebabkan strategi kapitalis yang bekerja sama seperti itu untuk merebut lahan-lahan orang tua kita supaya kapok dia. Satu saja orientasinya supaya kapok bertani dan menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya untuk kerja di perusahaan. Itu yang terjadi hari ini. Supaya dibelilah semua lahan-lahan secara murah atas dasar ganti rugi. Ganti rugi tidak banyak yang merasakan masyarakat, tetapi itu keputusan dari pihak penguasa atau apa lagi. Padahal itu adalah penganiayaan. Nah itu yang mesti menjadi sorotan. Budaya pun begitu. Pergeseran budaya. Apalagi kalau kita masuk dalam kajian budaya postmodern, ya itu sangat memperhatikan hari ini tentang budaya-budaya itu. Yang berdampaknya nanti ke moral. Nah, dari beberapa disiplin ilmu ini, dari bagian-bagian ini, di sini sebenarnya kita punya potensi agama. Karena setiap agama pasti orientasinya adalah kebaikan. Orientasinya kebaikan. Semua agama begitu. Kemajuan. Baik itu agama Samawi, agama Ardi pun begitu. Agama Buddha, agama Konghucu, Hindu, semuanya itu adalah agama produk budaya, tetapi semuanya semangatnya itu kepada kebaikan-kebaikan. Misalnya dalam ajaran Buddha, ya, ajaran Hindu, memang bagaimana mencapai kepada nirwana, ya sampai kepada nirwana, sampai kepada kesucian. Dan sangat menekankan setiap penganut Hindu Buddha itu semuanya
umatnya itu dalam keadaan suci menuju kepada nirwana begitu. Jadi meskipun dia bukan produk dari wahyu ilahi yang bersumber dari kitab suci, dari 4 kitab suci itu, sama-sama orientasinya menuju kepada penyucian diri. Ya, menuju kepada penyucian diri. Artinya apa? Bahwa semangat keagamaan adalah orientasinya kepada kebaikan, kemajuan, ya. Semuanya agama. Nah, secara perhitungan matematis berarti karena banyaknya agama, satu-satunya negara yang memiliki banyak agama di Indonesia, ya, di Indonesia cuma satu-satunya negara. Berarti kalau kita hitung secara matematis, ya mestinya Indonesia itu adalah negara superpower. Karena kenapa dia berkumpul semua agama yang berorientasi kepada kebaikan dan kemajuan. Kalau ternyata hari ini negara kita adalah negara yang fase-fase kemunduran. Ya. Ada apa? Kira-kira menurut kalian bagaimana? Nah, ini yang harus kita pecahkan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, yang real seperti ini. Oke, kita sudah gambarkan semua kondisi-kondisi objektifnya secara lebih mendalam, gitu. Ya, ibaratnya kita sudah mengkomentari luar dalamnya. Kalau misalnya perempuan kita bedah, kita sudah bedah itu luar dalam kan, gitu. Ya, dari segi fisik dan non fisik. Itu kita begitu ya. Nanti di situ kajian kelanjutannya kajian kepada kalian tergantung dari jurusannya apa. Jadi saya harap ke depannya semua jurusan itu memiliki otokritik bagaimana kritikan-kritikan kalian dan seharusnya bagaimana menurut kalian. Nah, itu potensi-potensi seperti itu yang ingin saya tumbuhkan kepada kalian sebagai kader, supaya ada corak berpikirnya. Memang kita ini kader ini yang memang memiliki kualitas tersendiri begitu. Dari jurusan-jurusan kalian, Anda harus menjadi orang yang mampu mengkritik dan memberikan solusi. Ya, menurut kalian, ya dari kita mengkritik pada dimensi agama dulu. Menurut kalian di mana letak kekeliruannya, di mana letak kesalahannya? Padahal semua agama orientasinya kebaikan dan kemajuan. Kenapa Indonesia hari ini ya tetap begitu saja? Indonesia tetap statis. Tidak usah kita mengatakan Indonesia dalam keadaan seperti kemunduran. Cukup statis saja supaya ada sedikit optimis gitu. Ya, silakan gitu. Jurusan apa gitu? Siap. Saya jurusan ekonomi. Wah, ini mantap ekonomi. Lucu. Saya coba mau masuk pada pendekatan agama. Iya, iya. Kenapa kemudian terjadi stagnasi di negara kita yang notabene bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman agama. Saya melihat realitas yang ada bahwa ternyata agama-agama yang ada di Indonesia masing-masing memegang otoritas kebenaran. Bahwa ada ego yang coba dia pertahankan, ego yang kemudian terus diperdebatkan dari zaman satu sampai hari ini, sehingga tidak orientasi untuk kemajuan, orientasi untuk kemajuan bangsa itu sangat minim. Kenapa? Karena ada ego yang coba dia bangun, bagaimana pemegang kebenaran mutlak pada sebuah agama. Jadi perdebatan itu terus dari zaman satu sampai hari ini, sehingga ya wajarlah kalau di Indonesia itu stagnan, karena hanya perdebatan lintas agama, perdebatan mana yang benar dan mana yang keliru. Iya, iya. Siapa yang namanya itu? Ini Pak. Oh, ini. Oke, ini. Nah, inilah salah satu masukan dari Edil. Memang kita sudah sadar di hari ini kenapa kita tidak membahas tentang fikih. Nah, karena sudah ribuan tahun yang silam memang perdebatan tentang itu memang tidak ada selesainya. Dan kita bisa optimis bahwa itu salah satu kemajuan dari cara berpikir dari segi fikih. Tetapi dari segi pemikiran, dari segi itu kan dari segi syariah, ya. Dari segi syariah oke lah, tuntas. Kita sudah tuntas dari syariah. Nah, diperhadapkanlah kita di sini. Memang di sisi lain, di sisi tantangannya kita. Ya. Ada kebenaran-kebenaran yang bersifat subjektif dari setiap agama. Nah, inilah yang menyebabkan pentingnya kajian tentang karena ini kenyataan plural. Itu. Pluralisme. Jadi pluralisme ini bukan kebenaran.
Plural itu kan banyak ya, plural itu banyak, berarti kalau menggunakan kata pluralisme yang baru-baru ini berarti banyak agama. Berarti orang mau mengingkari pluralisme, mau menangkap pluralisme tidak ada urusan, karena pluralisme adalah kenyataan. Ini kenyataan. Istilah kakanda kita, Dr. Abdul Malik Usman, dia adalah pemikir yang sekarang mendedikasikan dirinya mengajar di UIN Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia katakan bahwa memang itu adalah faktor kenyataan dan sunnatullah. Itu sudah takdir Tuhan terhadap Indonesia, bahwa di Indonesia memang banyak agama. Ini itu takdir Tuhan, kata dia. Ini sudah takdir Tuhan dalam konteks Indonesia. Memang kita diperhadapkan satu kondisi beda misalnya India itu hanya agama Hindu ya. Itu agama Hindu. Berarti di negara-negara misalnya India tidak berpengalaman terhadap pluralisme, sehingga agak asing ya, agak kurang menarik ketika dia mau bercerita tentang pluralisme karena tidak ada pengalaman tentang pluralisme. Ya, agak asing. Mesir pun juga begitu. Hanya beberapa agama saja, atau misalnya hanya 1 sampai 2 agama. Hampir semua negara di Indonesia, di seluruh dunia, hanya sampai 1 sampai 2 agama saja dalam negaranya itu. Mesir, kemudian Lebanon, Saudi Arabia, hampir hanya 1 sampai 2. Nah, memang menarik ya semuanya. Kenapa hari ini memang para pemikir-pemikir tentang Islam baik Barat maupun Timur itu menarik untuk mengkaji keislaman yang ada di Indonesia, karena Islam Indonesia adalah Islam yang memiliki pengalaman yang baru, ya. Tentang pluralisme, kemudian liberalisme. Oke, dari masukan dari tadi bahwa kita terlalu banyak berdebat di wilayah otoritas kebenaran, yaitu ego. Ya. Ego kita masing-masing kemudian muncul. Yang kedua, saya tambahkan bahwa kebanyakan memang golongan-golongan agama yang ada di Indonesia, ini poin pertama tadi yang di sini ego. Yang kedua, kebanyakan kita memahami Islam yang Arabisasi, Islam Arab gitu. Jadi banyak organisasi Islam, banyak kelompok-kelompok Islam yang tidak berorientasi cara berpikirnya kepada pemecahan problem keindonesiaan. Anggaplah misalnya salah satunya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir kan dia konsepnya secara mengglobal, secara mendunia. Ya, dia konsepnya secara khilafah Islamiyah. Ya, meskipun memang luar biasa cara mengkritiknya terhadap problem kebangsaan, tetapi gagasan yang ingin dipaksakan itu gagasan yang memang belum cocok untuk di Indonesia. Karena memang itu kita berada pada kondisi yang di banyak agama gitu. Yang kedua, kita berada pada kondisi keislaman di Indonesia yang berbagai macam mazhab, berbagai macam golongan. Kalau kita mau terapkan khilafah Islamiyah di Indonesia, ya, kira-kira siapa yang mau memegang? Apakah NU atau Muhammadiyah? Pasti kita berdarah-darah di situ untuk berperan. Ya, Indonesia tidak mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU mau rela ketika Muhammadiyah memimpin. Muhammadiyah pun tidak mungkin rela juga kalau Nahdlatul Ulama yang memimpin khilafah Islamiyah. Itu kita diperdebatkan dengan kondisi seperti itu. Sehingga menurut saya memang itu kurang relevan. Ya, meskipun saya pernah hampir 3 tahun bergabung di sana. Ya, sebelum saya saya pernah di sana hampir 3 tahun. Mulai dari saya madrasah aliyah. Ya, saya madrasah aliyah, kebetulan saya memang dekat dengan organisasi itu sehingga saya ikut kajian rutin dan beberapa bukunya saya tamatkan, bukunya Taqiyuddin An-Nabhani, ya, tentang gagasan-gagasan tentang khilafah Islamiyah itu. Ternyata saya masuk di HMI 2009 sampai saat ini saya melihat kondisi kenyataannya. Ya, kita real saja lah berbicara kenyataan saja. Tidak usah terlalu bermimpi, tidak usah terlalu mengawang-awang. Ternyata memang itu belum tepat karena kita kembalinya ke sana.
Jangankan berbicara tentang Hindu Buddha, jangan berbicara tentang Kristen ya, dan agama-agama lain. Kita berbicara internal saja kita sendiri Islam. Ya. Ya, siapa yang mau memimpin kalau begitu ya? Yang kedua, maka siapa kita mau pati? Apakah mazhab Hambali? Ya. Yang Imam Syafi'i, Imam Malik? Lagi-lagi bahwa kita akan diperadakan pada ini perdebatan ini otoritas kebenaran itu. Sehingga KMI hadir, ya kita tidak bermazhab. KMI hadir menjemput kebenaran. Ya, kita berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, inilah kenapa saya anggap bahwa Cak Nur adalah tokoh yang paling relevan untuk kita kaji hari ini. Ya. Kita harus mengembalikan semangat kerangka berpikir yang sudah diberikan kepada kita oleh Cak Nur. Karena seluruh hidupnya Cak Nur sudah mendedikasikan dirinya seluruh hidupnya untuk Indonesia. Makanya Greg Barton mengatakan bahwa Cak Nur sebenarnya bisa berpotensi sebagai pemikir yang harus yang hidup mewah dan berada di luar sana, di luar Indonesia. Karena dia adalah pemikir internasional. Tetapi kenapa dia menghabiskan umurnya sampai di Indonesia untuk berpikir? Buktinya bahwa seluruh bukunya yang ditulis, semua kajian-kajian pemikirannya, semua pidato-pidatonya, semua ceramah-ceramahnya itu dia dedikasikan untuk perkembangan Indonesia. Sama dengan Prof. B.J. Habibie. Ya, Prof. B.J. Habibie mengambil industri, tetapi memang dia bagaimana dia mengabdi ke Indonesia. Tetapi itu ditutup ruangnya. Dia ditutup ruangnya. Ya, buktinya bahwa dia mau menciptakan satu pesawat yang satu-satunya pesawat yang berbeda di seluruh dunia, tetapi dia mau mencetaknya itu di Indonesia. Khusus Indonesia. Kalau di luar negeri dia tidak mau. Artinya bahwa cara berpikirnya B.J. Habibie, seluruh totalitas hidupnya dia mau abdikan ke Indonesia, di mana tempat dia lahir. Dia tidak rela ketika dia mengabdi kepada luar negeri. Ya. Dia maunya ke sana. Cak Nur pun begitu. Jadi semua tokoh-tokoh pemikir dari berbagai disiplin ilmu, misalnya B.J. Habibie, kemudian masuk kepada Cak Nur, Abdul Rahman Wahid, semuanya mau ke Indonesia. Hanya saja persoalannya kajian pemikiran Cak Nur yang dimulai dari 1970-an memang menjemput modernisasi, karena memang wacana pada saat itu modernisasi sebagai kajian yang hangat, ya, sebagai tempat persinggahan terakhir kajian modernisasi di Indonesia, utamanya dalam Islam Indonesia itu 1970-an di situ. Nah, Cak Nur menghadapi memang berbagai macam problem, ya, utamanya ini tadi otoritas kebenaran dari setiap mazhab, otoritas kebenaran dari setiap golongan NU, golongan Muhammadiyah. Tetapi itu ternyata golongan NU Muhammadiyah nanti 1980-90-an itu terbuka. Tetapi kecelakaan sejarah bahwa terburu-burunya Majelis Ulama Indonesia MUI menetapkan haramnya liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Ini adalah keterburu-buruan dalam beberapa pandangan-pandangan beberapa tokoh bahwa ini terlalu terburu-buru Majelis Ulama Indonesia karena tidak terlalu memahami bahwa ternyata diharamkan atau tidak pun tentang pluralisme itu adalah kenyataan, bukan kebenaran, tapi itu adalah kenyataan. Jadi tidak ada pengaruhnya ini, tidak ada pengaruhnya MUI. Karena ini sudah kenyataan pluralisme bahwa kita banyak agama di Indonesia. Mau diharamkan atau tidak, ya itu yang terjadi. Yang kondisi ketiga, kenapa harus saya katakan Cak Nur yang menjadi tokoh relevan untuk dilanjutkan proyek berpikirnya, karena dia sudah meletakkan fondasinya, sudah meletakkan dasarnya dengan pendekatan NDPHM itu adalah letak dasar itu. Hanya saja kita kurang mengkaji, ya. Dari kata saya ini saja kurang mengkaji, apalagi untuk disiapkan kepada konteks keindonesiaan. Karena kemarin pertemuan saya di Yogyakarta tentang NDPH ini, memang Indonesia hari ini sudah membutuhkan NDPH ini. Ya, Indonesia hari ini sudah membutuhkan NDPH ini sebagai kiblat. Hanya saja pertanyaannya, sudah mampukah kadar-kadar HMI bertanggung jawab pada konsep itu? Berarti kita butuh kajian yang sangat mendalam lagi terhadap pemikiran ini Cak Nur. Ya, yang sudah berhenti beberapa puluhan tahun yang silam karena diperadabkan pada ego ini tadi, ego beberapa mazhab, ego beberapa golongan. Nah, sementara tuntutan kondisi seperti ini, nah siapa yang bertanggung jawab sebenarnya tentang kegagalan seperti ini?
Tapi yang paling kita soroti adalah agama. Oke lah, kalau Muhammadiyah kemudian menganggap dirinya paling benar, kemudian Nahdlatul Ulama menganggap dirinya paling benar, ya, ataukah golongan-golongan lainnya, Wahdah misalnya menganggap dirinya paling benar, Sebutar menganggap dirinya paling benar, atau semua golongan menganggap dirinya paling benar, mana buktinya? Mana bukti kebenaran itu? Itu pertanyaan kemudian, mana buktinya kebenaran keagamaan yang selama ini kita pegang? Toh ternyata semua disiplin ilmu sosial, ya, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, moral itu mengalami krisis. Mana buktinya bahwa kita terbaik? Udah bila sabili rabbika bil hikmah, dalam pendekatan Islam ya, udah bila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah umat yang terbaik yang saya ciptakan ya, di tengah-tengah umat yang lain. Ya, umat terbaik ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dan mencegah keburukan-keburukan. Nah, bagaimana dengan pandangan kitab suci Al-Quran kita soroti dari pendekatan Islam? Ya, dari pendekatan Islam, kuntum khairul ummatin ukhrijat lin-nas, kuntum khairul ummatin. Di situ Tuhan menggunakan kata umat. Ya. Kalian adalah umat terbaik. Umat terbaik. Umat terbaik. Nah, pertanyaan dasarnya adalah mana buktinya kita umat terbaik? Itu yang harus dulu menjadi landasan berpikirnya. Mana buktinya bahwa kita ini adalah umat terbaik? Gitu, ya. Mana buktinya bahwa kita ini adalah umat terbaik? Bukankah satu bukti bahwa kita umat terbaik? Ya, sinergis antara iman, ilmu, amal. Gitu, kan? Amal ini adalah pendewantahan, ya, bukti konkret, bukti nyata dari iman ilmu. Ya. Mana bukti nyatanya bahwa kita ini adalah umat terbaik? Kenapa bisa kita kecolongan? Mulai dari sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, moral, dan lain sebagainya, itu mengalami krisis. Berarti ada kesalahan selama ini kita berpikir. Ya? Berarti ada kesalahan. Itu bisa menjadi hipotesis bahwa kalau seperti itu kita terlalu banyak merasa benar, sebenarnya kita salah. Gitu. Kita keliru. Karena ketika seandainya itu betul-betul benar, otomatis bahwa semua ini mengalami kebangkitan. Ketika itu benar, berarti kita itu selama ini dibungkus kebenaran, tetapi itu sebenarnya adalah kesalahan yang dibungkus kebenaran. Kalau memang itu benar, coba kita analisis secara baik ya. Apalagi tataran kalian yang ada yang sudah LK2, ada yang sudah senior gitu kan. Ya, mestinya kita harus merujuk pada pemikiran itu. Minimal nanti ini kembali kepada jurusan kalian sendiri. Ekonomi, ya, politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya, moral dan sebagainya, fisika, biologi, bahasa, dan itu bisa semua. Kenapa bisa jurusan saya kemudian mundur? Kenapa bisa disiplin ilmu saya kemudian mundur? Ya? Kenapa disiplin ilmu saya mengalami semakin hari, semakin tahun, semakin bertambahnya tahun mengalami banyak pengangguran? Ada apa itu? Ya, kan? Kenapa bisa banyak pengangguran? Ternyata kita ini terlalu banyak yang mau menjadi produk konsumtif, ya? Terlalu banyak mau menjadi pekerja. Tetapi tidak ada yang mau berpikir kreativitas terhadap orang yang bikin lapangan kerja. Nah, itu yang harus kita pikir ke depannya. Berarti kita diperhadapkan satu kondisi tentang problem keindonesiaan. Nah, karena kita ini adalah himpunan mahasiswa Islam, adalah kader KMI, kader Islam, kader umat dan kader bangsa, kader Islam. Berarti kita mencoba mengkritik pada Islam Indonesia. Nah, siapa yang sudah memberikan kerangka itu? Indonesia selalu sudah memberikan kerangka itu. Tetapi ini kurang kajian gitu. Kurang kajian. Buktinya bahwa dosen-dosen saja di setiap perguruan tinggi itu masih banyak yang alergi terhadap pemikirannya Cak Nur. Ada apa? Nah, itu yang paling lucu. UIN paling lucu, DISMU paling lucu ya. Banyak yang tokoh-tokoh banyak yang menganggap dirinya dosen bagus, dosen hebat, tetapi alergi terhadap cara berpikirnya Cak Nur. Padahal ini kenyataan, kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa pentingnya untuk menggarap Islam keindonesiaan dan kemajuan. Nah, Cak Nur sudah memberikan kontribusi 1970-an. Ada apa? Kenapa bisa alergi ya? Kenapa bisa alergi terhadap kondisi ini? Bahwa ini kenyataan.
Oke, ada yang ingin didiskusikan? Ya, silakan saja deh. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan saja ya, sebelum kita lanjut. Oke, silakan. Bicara persoalan apa yang disampaikan oleh kakak tadi bahwa Indonesia problem yang ada sekarang bahwa masing-masing kelompok, masing-masing aliran merasa benar. Ya. Ini saya tanyakan kemudian bahwa Janur sebelum dia merumuskan MDP dia pernah berjalan-jalan ke Timur Tengah. Iya, ya. Dan dia menemui hal yang sama di sana yang dia sebut sebagai Islam hitam putih. Artinya masing-masing golongan merasa benar dan menyerahkan yang selain golongannya. Pertanyaannya kemudian apa bedanya kondisi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Timur Tengah sana? Yang menurut saya kebenaran yang ada di Indonesia itu sendiri sudah bergeser dari nilai kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang sudah diinggi dengan kepentingan, dalam artian bahwa sesuatu dikatakan benar apabila sesuatu itu merupakan kepentingan kelompoknya, tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, permasalahan yang menurut saya yang ada di Indonesia, kurangnya keterbukaan dalam artian tidak bisa menerima perbedaan yang ada. Padahal konsep Islam yang sebenarnya ya, memang tugas kita bukan untuk menseragamkan dunia. Jadi bagaimana kita tindak dalam perbedaan yang ada, dan seperti itu. Yang ketiga, kebanyakan tokoh-tokoh di Indonesia dalam ketika ingin merubah Indonesia, dia kadang-kadang ingin merubah secara langsung. Padahal kalau kita lihat Indonesia bukanlah sesuatu yang kecil. Indonesia bukan negara yang kecil. Kalau kita ibaratkan perahu, Indonesia bukan perahu yang kecil. Indonesia adalah kapal tanker misalnya yang untuk membelokkan itu butuh waktu yang lama. Iya, ya. Dan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya karena itulah kondisi hari ini memang kita harus terbuka. Makanya wacana liberalisme, pluralisme, sekularisme itu sebenarnya wacana mengundang kita pada keterbukaan, gitu kan? Keterbukaan. Hanya saja ada kesalahpahaman orang memahami pemikiran Cak Nur dari sekularisasi. Ya, sebentar kita akan paparkan itu. Dan ini buku memang diantar oleh memang sudah 2 kali mengalami penerbitan dekade 2 penerbitan gitu kan. Sudah berkali-kali terbit tetapi dua corak dalam buku ini ya. Di dalam buku ini ada pengantarnya kakanda kita Anies Baswedan. Dia adalah senior HMI meskipun dari berangkat dari rahim HMI MPO ya, tetapi dia adalah rektor Universitas Paramadina. Adalah karya dari kakanda kita Cano tentang Paramadina itu. Dulunya hanya klub-klub kajian, dulunya hanya kelompok-kelompok kajian seperti ini. Lama kelamaan banyak kader-kadernya menjadi pemikir hebat. Akhirnya dia didirikan yayasan. Ada yayasan ini dijadikan universitas. Akhirnya sekarang bergulir terus dan itu bisa menjanjikan. Nah, seandainya kita bisa ya seperti ini, kemudian masing-masing punya jurusan berbeda, punya kapasitas kemudian mampu nih itu. Kadang kalian ke depannya bisa menggagas tentang proyek-proyek seperti itu. Cukup masukkan gagasan-gagasan pemikiran, kemudian menyodorkan, kita kerjasama ke beberapa pihak dan bisa mendirikan yayasan sendiri memang untuk ke situ. Kalau melakukan itu Paramadina sampai sekarang menjadi Universitas Paramadina. Dan Anies Baswedan dipercayakan sebagai rektor yang memang kemarin dicanangkan sebagai kandidat calon presiden konvensi dan demokrat. Yang kedua, kakak kita Profesor Dawam Raharjo. Kita tahu bahwa Profesor M. Dawam Raharjo memang seangkatan Canur, seangkatan Ahmad Wahid yang memulai pembaharuan keislaman ke Indonesia memang berangkat dari Yogyakarta dengan dengan Jawa Tengah. Itu memang. Sehingga mengawali bedah buku ini saya mencoba mengambil bagian-bagian pertama dari kata pengantar kakanda kita M. Dawam Raharjo. M. Dawam Raharjo memang memulai cara berpikir Sanur berangkat dari perdebatan antara Presiden Soekarno dengan Bung Hatta ya. Karena kan kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1962
kita diperhadapkan pada kondisi komunis. Nah, komunis itu diperhadapkan pada kondisi komunis. Di mana komunis ini memang bermazhab Marxis, ya bermazhab Marxis. Ya tentunya dari latar belakang ini para pemikir Islam memang mencoba memberikan kontribusi nyata merespon kondisi itu, ya berpikir Marxis. Wah kalau sudah seperti ini Indonesia selalu berpikir Marxis, maka terpecahlah menjadi dua Presiden Soekarno dengan Bung Hatta. Presiden Soekarno ingin memajukan bangsa Indonesia ke depannya dengan pendekatan ya politik dan sejarah. Ya. Dia mencoba menggagas proyek tentang sejarah dan politik. Tetapi Bung Hatta mengatakan perkembangan Indonesia ke depan ini kita harus menggagasnya itu di wilayah ekonomi. Sehingga di sini sudah ada perdebatan di sini sudah disinggung sebelumnya. Ada perdebatan sudah disinggung dari kata pengantar ini sebagai rentetan kenapa nanti Cak kemudian melanjutkan proyek berpikirnya, gitu kan? Oke, tradisi yang mewakili oleh NU mendukung Bung Karno. Jadi Nahdlatul Ulama memang mendukung Bung Karno di wilayah segi sosial politik dan sejarah gitu. Sedangkan kelompok modernis yang diwakili oleh Masyumi mendukung haluan Hatta dan tidak bisa bekerja sama dengan PKI gitu kan. Jadi dia menolak PKI dan bekerja sama dengan Bung Hatta yang menggagas tentang ekonomi. Tetapi ekonomi yang keluar dari Marxis ya, kalau ekonomi yang memang ya Indonesia gitu, bukan ekonomi kapital, bukan ekonomi neolib, bukan. Ekonomi yang memang keluar dari pemikiran Marxis. Itu maunya Hatta. Tetapi Presiden Soekarno kan memang pro Marxis, ya, pro komunis. Gitu. Jadi bagaimana caranya itu? Ya memang dua pemimpin ini dua arah cara berpikirnya. Ya satu memajukan ya kontra dengan Marxis, satu yang pro. Jadi itu yang menjadi latar belakang. Jadi dalam konteks ekonomi politik Indonesia, Hatta disebut sebagai tokoh yang mewakili haluan ekonomi. Ya. Haluan sejarah yang diwakili oleh Bung Karno. Ya, lahirlah pemerintah Orde Baru pada 1966. Itu dalam rentetan sejarahnya 1966. Kemenangan haluan Hatta walaupun tanpa tampilnya tokoh tersebut dalam pemimpin pemerintah karena alasan umur dan momentum gitu. Ada ya. Jadi golongan politik Islam dan umat Islam pada umumnya baik dari kalangan tradisional maupun modernis. Jadi memang di situ sudah terbagi antara golongan yang tradisional dan golongan yang modernis. Ya. Anggaplah misalnya golongan yang modernis memang golongan Bung Hatta yang memang ekonomi yang bersifat kemajuan ya, bukan kita mengekor kepada neolib itu tadi. Itu. Oke, kita mencoba melihat dari kondisi-kondisi kenyataan seperti itu. Nah, tentunya menggagas keislaman pada 1962 sampai 1968 ya tentunya mengikut pada perkembangan zaman. Ya karena kita diperhadapkan pada kondisi zaman seperti itu, memang kalau intinya nanti jalur memang ada kaitannya di situ. Oke, menjelang pergantian dasawarsa tahun 1960-an, modernisasi merupakan tema baru dalam konteks perubahan sosial politik di Indonesia. Nah, disinilah kemudian muncul tema modernisasi. Ya. Ini juga ada yang punya skill deh. Ada. Modernisasi. Itu dia modernisasi. Ada yang punya skill. Ya, itu jadi di situ memang modernisasi. Oke, coba lihat dulu. Dan banyak di bawah itu. Harga berapa sebelumnya? 2.000. Harga berapa sekarang? 10. Iya, kita. Yang dekat-dekat sana, tidak usah ke Pabon Bayan, sini saja. Dekat. Jadi harus kita ada pemetaan pemikiran ini. Oke, yang tadi yang punya nanti coba dokumentasikan ini karena ini pertanggungjawaban nantinya bahwa
kalau kita sudah melaksanakan tradisi ini, kita coba membangun itu, karena itu kan ini kita coba pajang apa dan sebagainya. Coba ambil dari wilayah sini dah ke belakang, karena belakang tadi belum ada dokumentasinya. Kan ini ke belakang ada apa?